Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pasangka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikroba Aspergillus oryzae dalam proses fermentasi kecap. Nah, Aspergillus oryzae adalah jamur yang digunakan untuk industri fermentasi seperti pembuatan kecap dan produksi cuka. Jamur berfilamen ini memiliki kemampuan menghasilkan sejumlah besar enzim industri dan bahan kimia khusus. Aspergillus oryzae menghasilkan sejumlah besar enzim ekstraseluler yang mempengaruhi warna, rasa, dan aroma makanan yang difermentasi. Aktivitas optimum enzim lipase dari Aspergillus oryzae adalah stabil pada temperatur 30 derajat Celcius dengan pH 7. Aspergillus oryzae memiliki nilai ekonomi yang besar karena banyak digunakan dalam industri fermentasi bahan makanan. Nah, Aspergillus oryzae berperan dalam menimbulkan aroma khas kecap tersebut, yaitu adanya penguraian protein menjadi amonia oleh protease yang telah dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi mikroba ialah pertama pH. Semua jamur bersifat aerobik, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Mempengaruhi mikroba yang pertama pH. Semua jamur bersifat aerobik, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Aspergillus dapat tumbuh pada kisaran pH yang luas, yaitu pH 2-8,5, tetapi biasanya pertumbuhannya akan lebih baik pada kondisi asam atau pH rendah. Yang kedua yaitu suhu. Kebanyakan jamur bersifat mesofilik, yaitu tumbuh baik pada suhu kamar. Suhu optimum pertumbuhan untuk kebanyakan jamur adalah sekitar 25-30 derajat Celcius. Tetapi beberapa dapat tumbuh pada suhu 35-37 derajat Celcius atau lebih, misalnya Aspergillus. Kemudian kebutuhan air. Kebanyakan jamur membutuhkan air minimal untuk pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan kamir dan bakteri. Kemudian substrat atau media. Pada umumnya jamur dapat menggunakan berbagai komponen makanan dari yang sederhana sampai kompleks. Dan yang terakhir, komponen penghambat. Beberapa jamur mengeluarkan komponen yang dapat menghambat organisme lainnya. Komponen ini disebut antibiotik. Nah, bahan baku yang digunakan pada pembuatan kecap yaitu kedelai yang memiliki protein, karbohidrat, serat, kalsium, zat besi, kalium, dan vitamin A. Kemudian gula merah. Gula merah ini terbuat dari sari atau nira batang tumbuhan palem atau kelapa. Kemudian garam. Garam merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif sehingga membentuk senyawa netral. Kemudian ragi. Ragi terbuat dari tepung beras, bawang putih, dan kayu manis yang diaduk hingga halus. Kemudian pengawet natrium benzoat. Natrium benzoat merupakan bahan kimia yang sering digunakan sebagai pengawet pada makanan dan minuman olahan. Bahan ini berbentuk bubuk kristal yang terdiri atas gabungan asam benzoat dan natrium hidroksida. Dan yang terakhir yaitu tepung terigu. Terigu adalah tepung hasil dari bulir gandum yang telah melalui proses penggilingan. Nah, komposisi kimia yang berkaitan dengan kecap yaitu asam sitrat, digunakan sebagai salah satu unsur untuk mengasamkan kecap. Selain itu, asam sitrat juga menambah efektivitas natrium benzoat sebagai bahan pengawet. Kemudian natrium benzoat digunakan sebagai bahan pengawet, ada juga yang menyebut sebagai sodium benzoat. Pada dasarnya fungsinya sama dan akan lebih efektif bila digunakan pada bahan bersifat asam. Kemudian asam sorbat yang berfungsi sebagai pengawet, terutama setelah botol dibuka hingga kecap habis terpakai. Dan yang terakhir, bahan pengental dan penstabil suspensi. Kecap yang baik tidak mengendap walaupun disimpan dalam waktu cukup lama. Untuk memperoleh kondisi ini diperlukan bahan penstabil suspensi. Bahan pengental diperlukan dalam pembuatan kecap manis. Bahan kimia yang digunakan sebagai pengental dan penstabil suspensi adalah karboksil metil selulose dengan takaran 1,5% atau 15 gram per kilogram kecap. Nah, enzim yang berperan dalam proses fermentasi kecap ada dua, yaitu enzim amilase dan enzim protease. Enzim protease akan memecah protein kompleks yang tidak larut menjadi polipeptida dan oligopeptida. Kemudian dapat menghidrolisis polipeptida dan oligopeptida menjadi asam amino, sedangkan pati dihidrolisis menjadi disakarida dan monosakarida oleh enzim amilase. Selama fermentasi terjadi kenaikan nitrogen terlarut, asam amino, amonia, nilai pH, dan suhu. Enzim amilase memiliki suhu 70 derajat Celcius dan pH 7. Nah, sumber energi. Untuk melakukan metabolisme, mikroorganisme membutuhkan sumber energi berupa karbohidrat, lemak, mineral, dan zat gizi yang terdapat dalam bahan pangan.
Menurut Rahman, pada prinsipnya fermentasi merupakan proses penguraian substrat organik yang kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana dengan adanya aktivitas enzim dan mikroba dalam keadaan yang terkontrol. Secara biokimia, fermentasi diartikan sebagai pembentukan energi melalui senyawa organik, sedangkan aplikasinya dalam dunia industri, fermentasi diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk oleh massa sel mikroba. Mikroba membutuhkan energi yang berasal dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan zat gizi lainnya yang ada dalam bahan pangan. Dalam fermentasi, mikroba harus mampu tumbuh pada substrat dan mulai beradaptasi dengan lingkungannya. Dan mikroba harus mengeluarkan enzim penting yang dapat melakukan perubahan yang dikehendaki secara kimia. Nah, pada metabolisme mikroba, pertama perubahan protein. Aspergillus oryzae adalah kapang yang menghasilkan enzim protease yang dapat menghidrolisis protein kedelai menjadi bentuk protein terlarut, peptid, pepton, dan asam amino. Asam amino terutama adalah glutamat merupakan komponen pendukung flavor. Untuk perubahan karbohidrat, komponen karbohidrat pada kacang kedelai mula-mula dihidrolisis menjadi gula. Gula yang terdapat dalam kacang kedelai meliputi sukrosa, rafinosa, stakiosa, glukosa, galaktosa, dan fruktosa selama fermentasi gula pereduksi. Komponen pendukung flavor dari pemecahan karbohidrat adalah komponen gula alkohol yaitu gliserol dan manitol. Warna kecap berhubungan dengan flavor karena warna terbentuk dari reaksi Browning antara asam amino dengan gula pereduksi. Nah, pada perubahan lemak, kapang mempunyai aktivitas lipolitik yang tinggi sehingga dapat menghidrolisis lebih dari sepertiga lemak netral dalam kacang kedelai yang menghasilkan asam lemak. Namun, respon mikroorganisme berbeda tergantung genus dan spesiesnya. Misalnya, Aspergillus lebih mampu menembus membran kacang kedelai karena kemampuannya mendegradasi lignin lebih tinggi daripada mikroorganisme jenis Rhizopus. Nah, pada perubahan vitamin, setelah fermentasi terjadi kenaikan jumlah vitamin dalam kedelai, meliputi kenaikan riboflavin, niacin, vitamin B12. Nah, pada perubahan vitamin, setelah fermentasi terjadi kenaikan jumlah vitamin dalam kedelai, meliputi kenaikan riboflavin, niacin, vitamin B12, piridoksin, biotin, dan asam folat. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat dengan indikator permukaan kulit kedelai yang mulai ditumbuhi hifa. Nah, kandungan nitrogen yang terdapat pada kecap yaitu kandungan nitrogen merupakan salah satu komponen kimia yang biasa dijadikan sebagai parameter keberhasilan proses pembuatan kecap. Nilainya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi pemasakan, proses fermentasi kapang, dan konsentrasi garam pada proses fermentasi. Kualitas kimia kecap ditentukan oleh rasio antara nitrogen terlarut terhadap nitrogen total. Nilai yang diperoleh juga menunjukkan tingkat konversi protein yang berhasil dipecah menjadi peptida dan asam amino. Selama proses fermentasi berjalan, enzim proteolitik yang dihasilkan oleh biakan yang diujikan mampu menghidrolisis protein menjadi peptida dan asam-asam amino. Angka rata-rata dari 3 kali percobaan menunjukkan bahwa nilai formal nitrogen yang terdiri dari unsur amonia dan amonium nitrogen adalah kurang dari 50%. Asam amino bebas dari asam glutamat yang dihasilkan merupakan unsur utama memberi cita rasa dan aroma pada kecap. Nah, peran larutan garam dalam fermentasi kecap ialah berperan sebagai penyeleksi organisme. Jumlah garam sangat mempengaruhi banyaknya mikroorganisme yang tumbuh, serta jenis mikroorganisme yang tumbuh. Garam melibatkan sel-sel mikroorganisme pK terhadap karbon dioksida. Garam dengan konsentrasi yang tinggi dapat merintangi aktivitas enzim proteolitik. Mikroorganisme yang tumbuh pada fermentasi garam ini yaitu P. dioicosus cerevisiae dan Lactobacillus delbrueckii serta Khmer Saccharomyces roxy yang dapat menghasilkan asam laktat yang cukup tinggi sehingga dapat menurunkan pH sampai 4,9. Bakteri tersebut berperan sebagai pembentukan flavor dan pembentukan senyawa cita rasa, terutama jenis bakteri yang mensintesis glutamat, terutama jenis Carnobacterium yang dapat memutus perubahan alpha ketoglutarate menjadi glutamat. Adanya senyawa glutamat yang terbentuk selama fermentasi menyebabkan cita rasa kecap semakin enak. Nah, kandungan asam amino yang ada pada kecap yaitu asam aspartat, asam glutamat, serin, glisin, histidin, arginin, treonin, alanin, prolin, tirosin, valin, metionin, sistein, isoleucin, leucin, dan penilalanin. Nah, kandungan yang ada pada kecap yaitu ada kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium,
fosfor, besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan air. Berikut penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.